Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ula Akila dari kelas 1011 Multimedia. Hari ini, saya akan menjelaskan tentang penginderaan jauh melalui mind mapping. Sesuai dengan mind mapping yang telah disajikan, maka saya akan memulainya dengan yang pertama, yaitu pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disingkat indraja mengacu pada kegiatan pencatatan, mengamati, mempresentasikan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Artinya, antara alat penginderaan dan objek tidak terjadi kontak langsung. Menurut Lili Lisan dan Kiefer, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, fenomena, dan daerah melalui analisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, fenomena, dan daerah yang dikaji. Selanjutnya adalah komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh memerlukan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi untuk memperoleh informasi geosfer yang diperlukan komponen penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh terdiri atas sumber tenaga atmosfer, objek, sensor, wahana, perolehan data, dan pengguna data. Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga yang digunakan dalam sistem penginderaan jauh adalah tenaga elektromagnetik. Sumber utamanya adalah sinar matahari. Selain sinar matahari, bisa juga menggunakan tenaga buatan. Oleh karena itu, dikenal adanya penginderaan jauh sistem aktif dan penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah, yakni sinar matahari. Mereka memanfaatkan pantulan sinar matahari sehingga perekamannya hanya dapat dilakukan pada siang hari dengan kondisi cuaca cerah atau tidak berawan. Penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan jauh sistem aktif menggunakan sumber tenaga buatan, yaitu dengan tenaga pancaran cahaya, sehingga memungkinkan perekaman dilakukan pada malam hari dan siang hari dengan berbagai kondisi cuaca, baik cerah maupun berawan. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan pantulan dan hamburan atmosfer. Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hambatan atmosfer ini disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Komponen yang ketiga yaitu objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor objek yang banyak memantulkan tenaga tampak cerah, sedangkan objek yang sedikit memantulkan tenaga tampak gelap. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ciri spektral, yaitu berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang. Contohnya pengenalan pertama objek berdasarkan kecerahan dan warnanya. Yang kedua, ciri spasial, yaitu berdasarkan pada perbedaan pola keruangan, seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Ketiga, ciri temporal, yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek. Umumnya digunakan untuk mengenali atau menganalisis vegetasi. Komponen yang keempat adalah sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Jadi, sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi 2, yakni sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik adalah sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara. Yang kedua, sensor elektronik. Sensor elektronik menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu sinar X, sampai gelombang radio dengan pita magnetik sebagai detektornya. Hasil dari penggunaan sensor elektrik ini adalah citra. Komponen yang kelima adalah wahana.
Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pantulan di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua, pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Yang ketiga, satelit, yaitu wahana dengan ketinggian sekitar 900.000 meter atau 900 km di atas permukaan bumi. Komponen yang keenam, perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Perolehan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto udara atau citra. Adapun perolehan data secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Komponen yang ketujuh, pengguna data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari informasi yang berbeda bergantung tujuannya. Selanjutnya, metode. Pengambilan data spasial sendiri di lapangan dapat menggunakan metode terrestrial survey atau metode ground based dan juga metode penginderaan jauh. Kedua metode itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Metode ground based merupakan metode pengambilan data secara langsung di lapangan. Pengukuran dilakukan secara in situ melalui kegiatan survei lapangan. Selanjutnya, ada jenis citra. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan jauh yang telah dicetak. Terdapat beberapa jenis citra penginderaan jauh, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada citra foto. Citra foto berupa potret objek di permukaan bumi. Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, ada 4 jenis citra foto, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, foto pankromatik atau foto udara konvensional yang merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Yang kedua, foto ortokromatik, merekam spektrum yang didominasi warna biru dan sebagian hijau. Oleh karena itu, foto ini biasanya digunakan untuk merekam daerah perairan, dangkal, dan survei vegetasi. Yang ketiga, foto ultraviolet, merekam spektrum ultraviolet. Umumnya, foto ini digunakan mendeteksi tumpahan minyak di laut karena lapisan minyak akan memantulkan radiasi matahari dan membentuk warna cerah dengan kontras yang besar. Yang keempat, foto inframerah, merekam spektrum inframerah jarak dekat. Umumnya, foto ini digunakan untuk membedakan kondisi vegetasi yang sehat dan tidak sehat. Yang kedua adalah citra non-foto. Citra non-foto adalah hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor kamera, tetapi sumber sensor, gelombang elektromagnetik, dan wahana. Jenis citra non-foto berdasarkan sumber sensor terdiri dari citra tunggal dan citra multispektral. Citra tunggal dibuat dengan sensor tunggal yang digunakan dengan mengkombinasikan beberapa citra yang memiliki spektrum gelombang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Sedangkan citra multispektral dibuat dengan saluran jamak atau saluran sempit. Jenis citra non-foto berdasarkan gelombang elektromagnetik terbagi menjadi citra inframerah termal, citra radar, dan citra gelombang mikro. Citra inframerah termal adalah citra yang dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Hal ini tercermin dengan beda rona dan beda warna. Citra radar dan citra gelombang mikro adalah citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan jauh dengan menggunakan sumber di luar tenaga matahari atau buatan. Sementara itu, citra gelombang mikro dihasilkan dengan pasif, yaitu penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga alamiah, yaitu matahari. Jenis citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan terbagi menjadi citra dirgantara dan citra satelit. Citra dirgantara adalah citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara atau dirgantara. Sedangkan citra satelit adalah citra yang dibuat dari antariksa atau angkasa luar. Selanjutnya adalah interpretasi citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh yang telah dihasilkan kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan informasi dari objek atau fenomena yang ada di dalam citra penginderaan tersebut.
Proses analisis ini disebut juga interpretasi citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh tidak dapat dimanfaatkan jika tidak dilakukan interpretasi citra penginderaan jauh. Jadi, interpretasi citra penginderaan jauh adalah suatu proses mengkaji foto udara atau citra penginderaan jauh dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Interpretasi citra penginderaan jauh dilakukan melalui tahapan deteksi, identifikasi, dan analisis. Adapun alat bantu yang digunakan untuk interpretasi foto udara atau citra penginderaan jauh adalah stereoskop. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam mengamati kenampakan objek dalam foto udara atau citra penginderaan jauh, yaitu bentuk, ukuran, rona dan warna, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Adapun bentuk, yaitu gambar yang terdapat dalam foto udara atau citra merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Bentuk merupakan ciri yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali hanya berdasarkan bentuknya. Ukuran objek dalam citra penginderaan jauh terkait dengan skala. Oleh karena itu, menggunakan unsur ukuran dalam melakukan interpretasi foto udara atau citra harus selalu mengingat skala foto udara atau citra tersebut. Rona dan warna. Rona adalah tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek yang terdapat dalam foto udara atau citra. Pada foto udara atau citra berwarna, rona sangat dipengaruhi oleh spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakan, seperti spektrum ultraviolet dan inframerah. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona. Tekstur objek dalam citra dibedakan menjadi kasar, halus, dan sedang. Bayangan objek dalam citra atau foto udara dapat menjelaskan arah mata angin karena arah mata angin dipengaruhi oleh arah datangnya sinar matahari. Selanjutnya pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang menandai bagi banyaknya objek, baik bentukan manusia maupun bentukan alamiah. Selanjutnya situs mengacu pada letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Situs bukan termasuk ciri objek secara langsung, melainkan berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dan objek lainnya. Keterkaitan ini dapat digunakan sebagai petunjuk untuk mengenali objek lainnya. Yang terakhir adalah manfaat penginderaan jauh. Beberapa contoh manfaat dalam aplikasi penginderaan jauh adalah: yang pertama, identifikasi penutupan lahan atau land cover. Yang kedua, identifikasi dan monitoring pola perubahan lahan. Yang ketiga, manajemen dan perencanaan wilayah. Yang keempat, manajemen sumber daya hutan. Yang kelima, eksplorasi mineral. Yang keenam, pertanian dan perkebunan. Yang ketujuh, manajemen sumber daya air. Yang kedelapan, manajemen sumber daya laut. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang mind mapping penginderaan jauh ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dimengerti dan memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.